Halo teman-teman, balik lagi di elufmotor.com dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi minggu ini gue bakal ngebahas salah satu isu yang menarik banget buat dibahas, khususnya untuk pesepeda yang ada di Jakarta sana, yaitu jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin atau Sudirman Tamrin, ya itulah. Oke, terus terang gue baru lihat itu postingannya dari grup Facebook Road Bike Indonesia. Nah, salah satu postingannya dari Mas Gatot Jaka Timur, ini dia moto, nggak tahu moto atau download nggak tahu lah. Di situ ada, lu bisa lihat sendiri, di sini ada separator yang gede banget, misalkan antara jalur yang umum sama jalur sepeda. Dan gua rasa ini jalur sepedanya cuma bisa muat dua sepeda mungkin, ya kayaknya sih. Nah, karena di grup Facebooknya Road Bike Indonesia isinya road bike semua ya, rata-rata itu pada skeptis. Satu, dua pesimis, ketiga resisten. Jadi skeptisnya bilangnya, waduh ngapain sih beli buat-buat kayak gitu, bikin macet aja dan lain-lain. Dan terus terang gue baru komen juga di sini, komennya sih disyukuri aja dapat fasilitas daripada nggak dapat sama sekali gitu. Karena kalau misalnya kayak gini udah disediakan lajur sepeda itu berarti pemerintah tuh sebenarnya care dengan lu yang pakai sepeda. Ingat, kita samakan persepsi dulu di sini. Ini yang dibuat itu lajur sepeda, bukan lajur road bike, gitu ya. Jadi, ya meskipun grupnya Road Bike Indonesia, tapi ya harusnya bisa mencerna dengan baik lah. Nah, yang namanya lajur sepeda ya lajur sepeda. Sepedanya itu nggak hanya cuma road bike, tapi ada BMX, ada commuter bike, ada sepeda lipat, ada Gilivela atau e-bike, ya itulah. Dan lain-lain. Nah, cuma di sini kan banyak yang skeptis tuh. Contoh nih, nih, mana enak pakai RB dijalurin gitu. Mana enak cocok RB di jalanan yang gue katain jalanan padat. Nah, kontrakan, macet, asap, ngap deh. Oke, kita bahas lagi. Kalau misalnya lu nggak tahu, jadi kalau di jalur sepeda itu sebenarnya ada yang terpanjang di Indonesia ya. Itu di jalur sepeda BKT atau Banjir Kanal Timur. Panjangnya sekitar 6,7 kilo dan ini dibuat di zamannya Pak Gubernur Fauzi Bowo yang pakai kumis tuh 2012 ya. Cuma gue paham kenapa orang-orang yang ada di grup tadi itu pada skeptis karena pada kenyataannya yang namanya jalur sepeda di sini. Nah, isinya aduh, kacau nih. Isinya motor sama mobil cuy. Ada yang pacaran juga di sini. Aduh, ya itulah. Karena kalau di Indonesia tuh yang namanya aturan itu buat dilanggar gitu ya. Oke, kita bahas langsung aja. Ini slide gue dapat dari Dinas Dishub Provinsi DKI Jakarta. Nanti gue share di link di deskripsi ya. Kenapa sih harus ada jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin? Oke, dasar hukumnya lu bisa lihat sendiri Ulantas 22 2019. Pemerintah harus memberikan fasilitas kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Itu udah diatur di Ulantas. Ini kitab biker banget nih. Jadi lu pengen berkendara di jalan raya dengan aman dan patuh hukum, lu harus baca ini nih. Nah, di sini ada di pasal 62, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ingat di sini pejalan kaki itu yang pertama dan pesepeda itu yang kedua gitu ya. Kemudian ini bisa lu lihat sendiri. Nah, ini yang Permen Hub 59, namanya Permen Hub itu kan Peraturan Menteri Perhubungan 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda. Jadi ini update yang paling baru dari aturan-aturan yang sebelumnya. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, sepeda yang dioperasikan di jalan disediakan fasilitas pendukung dan fasilitas pendukung berupa lajur sepeda dan jalur khusus sepeda. Oke, itu ya. Alasan atau dasar hukumnya dari kenapa sih harus ada jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Nah, backgroundnya adalah, oke ini, gue lihat dari yang ini aja poin ketiga. Jadi selama pandemi gini, dari bulan Juni 2020 sampai Januari 2021, atau semester kemarin ya, itu pas weekday atau hari Senin sampai Jumat, itu hanya 3.121 pesepeda per hari. Oke.
Kemudian di pas weekend itu 8 kali lipatnya cuy. Sampai 23.000 atau katakanlah 24.000 pesepeda per hari khusus untuk yang weekend. Weekend itu Sabtu dan Minggu ya. Jadi hampir 8 kali. Ingat, berarti orang itu bersepeda itu paling paling rame ya pas hari Sabtu dan Minggu gitu. Oke, kemudian di sini, nah pada ruas jalan Sudirman Tamrin akan ditetapkan atau diterapkan ERP, Electronic Road Pricing. Electronic Road Pricing ini kayak di Singapura atau di Malaysia gitu. Jadi begitu lu mau lewat jalan situ, lu harus bayar. Biasanya sih pakai e-money yang ada di dashboard gitu. Dan dia akan motong untuk saldonya. Nantinya sih ke depannya bakal kayak gitu. Karena memang lajur Sudirman Tamrin ini ya bisa dibilang jadi lajur utama ya. Makanya orang-orang yang di road bike grup Facebook Road Bike Indonesia itu banyak banget yang resisting karena biasanya lewat jalan itu buat looping lah atau buat apa istilahnya sih buat buat muter-muter gitu ya. Tapi biasanya orang-orang looping. Looping tuh ya looping, namanya loop kan muter gitu ya. Entah nyari kilometer, nyari AVG, pokoknya ya ngebut lah istilahnya gitu. Oke. Nah, di sini gue bahas lagi prioritas penanganan transportasi di Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya sih ini nggak hanya Jakarta aja, secara umum di dunia pun itu yang nomor pertama itu adalah pedestrian atau pejalan kaki, bukan pesepeda. Pesepeda itu nomor dua cuy. Jadi kendaraan ramah lingkungan ini mesti nomor dua. Makanya kalau misalnya lu lihat di luaran sana, itu untuk desain mobil-mobil zaman sekarang itu untuk bumpernya itu sekarang bukan besi lagi, jadi mesti ban yang ringan tapi kuat, mungkin dari fiber atau plastik dan lain-lain atau HBS plastik istilahnya. Ya istilahnya sih buat ngamanin kalau misalnya kecelakaan, dalam artian ketabrak lah istilahnya gitu. Dan teknologinya macam-macam cuy. Jadi ada, kalau di Mitsubishi itu ada yang anti collision, terus anti mitigation apa gitu, biar kalau misalnya ada apa namanya, ada orang lewat gitu ya, terus supir yang nggak ngeliat itu bisa langsung ngerem mendadak gitu. Jadi prioritas utama itu bukan pesepeda tapi pejalan kaki. Oke. Nah, kenapa sih harus ada itu tadi yang banner-banner atau separator segede gini gitu ya? Karena sih sebenarnya ya gimana ya, sepanjang 10 kilo, kalau nggak salah 10 kilo sih kalau untuk si Sudirman Tamrin ini. Ini memang dipaksa orang-orang yang lewatin jalur ini dibikin kayak semakin gak nyaman gitu. Salah satunya dengan ERP itu tadi dan ditambahkan untuk si separator kayak gini. Separatornya ini unik. Nanti gue bahas kenapa gambarnya bentuknya kayak gini ya. Karena ini ada filosofinya sendiri sih. Gitu. Nah, karena dia makin gak enak ya. Wah, kok makin lama makin kayak gini nih jalur Sudirman Tamrin gitu. Makin gak enak buat dilewatin. Ya, makanya itu namanya ada push pull. Di sini udah dibahas juga sih. Nah, yang namanya push itu mendorong orang atau push meninggalkan kendaraan pribadi melalui pembatasan. Jadi dibatasin. Yang aslinya segini jadi kecil, lajurnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan ya mungkin nanti ke depannya tinggal separohnya kali ya. Ya semoga aja nanti untuk Transjakartanya lebih baik. Terus moda transportasinya yang lain juga makin bagus juga. Syukur-syukur ada jembatan gantung atau kereta gantung, itu lebih yoi sekali. Tapi itu buat plan jangka panjang sih. Soalnya terus terang kalau misalnya Jakarta itu udah crowded banget cuy. Kalau dibilang gue bukan orang Jakarta, ya memang bukan orang Jakarta. Tapi kan gue udah lumayan ngerasain gitu selama 2 tahun di Jakarta. Dan gue sempet di komen tuh dibales sama jeng namanya Novita Lestari cuy. Sempet gue kepo gitu ya, Novita Lestari gitu. Nah ini kan komen ini kayak lucu banget nih. Ini mau cari duit keles gitu. Kan gue tanya, cari duitnya gimana mbak? Kalau sepeda dari mana? Coba pakai road bike di jalur yang ada tutup airnya enggak? Itu jalur sepeda nggak cocok buat road bike. Dan di Sudirman jalan yang cocok buat road bike di jalur 2 atau 3. Yang namanya jalur 2 atau 3 itu ya jalurnya mobil gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat di sini, nah ini nih 1, 2, 3. Biasanya di sini nih. Makanya kan banyak di berita itu kenapa sih road bike yang pakai peleton-peleton yang banyak gitu.
itu ngebut banget di pojok kanan gitu. Ya karena ya buat nyari kecepatan gitu. Padahal lajur sepeda ini kan bukan buat road bike, namanya juga lajur sepeda, bukan lajur road bike gitu ya. Oke, itu untuk yang push tadi, dan pull ini untuk menarik atau menarik orang untuk menggunakan angkutan umum melalui perbaikan layanan. Jadi, ya itu tadi, yang namanya push pull itu bakal terjadi di sekarang 2021 ya. Maksimal 2030 nanti lu bisa ngerasain sendiri ya. Kalau kebijakan gubernurnya dilanjutkan. Di sini gue tekankan dulu, gue nggak pendukung salah satu gubernur, jadi gubernur A atau gubernur B, bullshit lah. Jadi di sini gue tekankan dulu, gue sebenarnya perspektifnya itu sebagai pesepeda. Apapun aturan dari gubernur yang dibuat buat kebaikan pesepeda itu pasti gue dukung gitu. Salah satu pendukungnya ya dibuat konten kayak gini cuy. Meskipun ini bukan keahlian gue, tapi ya gue sebagai pesepeda sih menyambut positif banget ya dengan adanya kayak gini. Oke, nah ini prinsip dalam desain jalur sepeda. Jadi ada keamanan, koherensi, kenyamanan, daya tarik, dan kelangsungan rute. Memang kalau misalnya jalur sepeda yang ada saat ini itu bisa dibilang sih kayak masih di bawah standar rata-rata sih. Cuma ya namanya pemerintah ya. Ini udah ada lajur sepeda kayak gini tuh udah harusnya didukung dengan apa ya, optimis gitu ya. Wah, luar biasa nih pemerintah gue bayar pajak kayak gini udah dibuatin kayak gini juga, kan harusnya disupport gitu. Tapi banyak yang nggak mensyukuri gitu, karena orang nggak tahu ya. Orang-orang sana tuh kayak kurang bersyukur gitu, padahal di luaran sana banyak yang pengen, wah kapan ya di kota gua itu ada kayak gini. Kalau di Jogja ada sih lajur-lajur sepeda gini, malah ada lajur buat henti sepeda. Jadi biasanya di belakangnya zebra cross itu kan biasanya langsung apa tuh garis pembatas ya buat motor, berhenti di belakang garis putih. Nah kalau di Jogja di belakangnya tuh ada lajur henti sepeda. Jadi buat sepeda dulu ada space-nya, terus baru itu buat motor-motor gitu. Nah nantinya bakal ada 600 km jalur sepeda di DKI. Sudirman sampai HI jadi jalur permanen. Nah sebenarnya ini kalau nggak salah ya 2021 ya. Jadi udah disosialisasi dulu sebenarnya. Ini Sudirman sampai HI akan jalur permanen gitu. Oke, kemudian nah ini. Kalau misalnya lu lihat sendiri nih, mengapa jalur sepeda jalur sepeda, rekomendasi jalur sepeda terproteksi fisik. Terdapat peningkatan, nah ini kan peningkatan jumlah pengguna sepeda yang cukup signifikan di daerah situ. Kemudian jalur sepeda sana memenuhi cakupan luas terhadap jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Maksudnya yang di sini, kebanyakan orang yang di Jakarta sana itu bakal setiap hari lewat si Sudirman Tamrin. Itu pasti. Karena memang itu jalur utama sih. Terus terintegrasi. Oke. Nah, selain fasilitas dari lajur sepeda itu harusnya sih ada pendukung ya. Jadi kayak tempat buat parkir sepeda. Nah, di sini udah ada jumlah satuan ruang parkir sepeda di 345. Ini satuan ruang parkir atau SRP. Penyediaannya lu bisa lihat di sini, dibaca sendiri. Meskipun di sini memang untuk pesepedanya dikit banget ya. Jadi lu ya gue bisa ngebayangin sih, lu sepedaan ke mall gitu ya. Ya kalau misalnya pagi-pagi oke lah nyari breakfast atau sarapan pagi gitu. Cuma kalau siang-siang pakai sepeda tuh kayak gimana gitu ya. Gobias gitu ya. Oke, di sini ada 345, lu bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalnya lu pengen niat gitu untuk sepedaan ke mall, nah di sini udah ada parkir-parkir mana aja sih yang bisa. Tuh, ini untuk yang MH Tamrin, yang ini untuk Sudirman. Total 627 tambah 345. 627, 810 ya seribuan. Oke. Nah, ini untuk gambaran fisiknya ya. Jadi untuk pakai parkir sepeda. Ini untuk parkir sepeda Menara BNI Penjompongan. Bagus ya. Udah ada showernya juga di sini. Ini untuk Kuningan City. Ini nih yang biasanya manjat di apa tuh?
parkir yang level 13. Nah, di sini nih. Apartemen, oke. Nah, ini untuk rencana pengembangan jalur sepeda di tahun 2019 sampai 2030. Jadi kalau dibilang sampai 600 kilo, ya bisa lu lihat sendiri. Ini totalnya kayak gini nih. Untuk 2019 udah 63 kilo, terus 2020 ini yang lagi dibuat yang tadi ya. Jadi 11,2 kilo. Oke. Kemudian nanti di sini sampai 2030. Untuk tahun ini targetnya sampai 84,6 kilo. Oke. Kemudian jalur sepedanya kayak gini. Ini yang nggak terproteksi. Jadi yang nggak terproteksi itu nggak ada itu tadi separatornya. Nah, kalau untuk yang di lajur Sudirman Tamrin bentuknya kayak gini. Jadi jalur sepeda terproteksi. Oke. Nah, jalur sepeda dilengkapi dengan fasilitas bike rack dan rest area pesepeda. Detail planter box. Nah, planter itu yang tadi separatornya itu tadi ya. Jadi lajurnya ini dia panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter. Kemudian untuk si planternya ini 0,7 meter atau 700 cm ya. 700 cm, gede banget 0,7. Ya itulah. 70 cm, sorry. 700 cm dan tepiannya itu setengah meter. Oke, ini Bundaran Semanggi. Pokoknya nanti kalau misalnya ini bakal gue kasih di link ya di deskripsi di bawah. Ini untuk yang existingnya kayak gini. Jadi pedestriannya ukurannya 1,35 meter. Untuk lajur sepedanya 1,7 meter. Kemudian lajur motor itu 4,1 meter. Ini di bawahnya apa namanya? Semanggi kalau nggak salah ya. Lupa. Ya, Semanggi itu tadi, bener. Oke. Nah, ini untuk apa namanya? Buat resting ya. Jadi ada prasasti. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, cuma ya oke lah. Ini sosialisasinya, progres pembuatannya. Nah, planternya kayak gini nih bentuknya nih. Udah dibuat ya, castingnya kayak gini. Mana sih tadi? Kenapa gambarnya itu kayak gitu? Planternya kok gambarnya kayak gitu? Ada kok. Sebentar. Nah, ini. Bentuknya kayak gini, kayak rantai. Jalur sepeda permainan bertemakan Sabuk Nusantara dengan representasi pada sebagai proteksi berbentuk seperti rantai yang melambangkan sila kedua dan marka berbentuk batik Nusantara. Jadi markanya itu bentuknya batik Nusantara. Kalau untuk yang ini ya biar kayak sila kedua aja. Lu baru tahu kan kalau misalnya sila kedua itu gambar rantai? Sama. Oke. Jadi gitu ya kenapa alasannya untuk jalan Sudirman Tamrin itu ada lajur sepeda yang dikasih itu. Semoga kedepannya nggak ada pelanggaran-pelanggaran meskipun di sini udah terjadi ya pelanggarannya. Pelanggarannya adalah dipikir got kali ya udah dikasih planter tetap melawan arah. Ya namanya juga Indonesia ya masih ada orang kayak gini. Lu tahu Transjakarta kan ada busway gitu ya, lajur yang khusus bener-bener busway, namanya juga lajur buat bus gitu ya. Itu banyak yang dimasukin kendaraan pribadi, kendaraan pemerintah, terus wartawan dan lain-lain. Ya kembali lagi sih dari kualitas manusianya sendiri. Semoga sih kalau untuk di lajur sepeda ini gak bakal ada kayak gini lagi, memalukan banget sih istilahnya. Ya semoga orang-orang di sana tuh lebih care, lebih paham, dan lebih bersyukur gitu ya. Itu tuh udah dapet lajur sepeda yang nggak ditemuin di kota-kota yang kecil gitu. Harusnya disyukurin, Bambang. Malah diginiin ya. Dan untuk Mbak Novita Lestari, ya mohon maaf ya kalau misalnya kata-kata saya salah gitu ya. Soalnya di sini ada tulisan bikin macet gitu ya. Tapi bikin macet, yang bikin macet kan mobil-mobil, kenapa? Aduh, bukan salah jalan ya gitu. Ya salah yang pakai mobil, kenapa lu harus pakai mobil sendirian gitu ya. Gitu. Sebel deh. Oke, mungkin gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alfmotor.com. Jangan lupa untuk lihat
video-video gue sebelumnya. I'm out and see bye bye. Stay safe, stay healthy. Bye.